Ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sobat Tidakku dimanapun kalian berada, baik yang dari timur maupun yang dari barat. Sore ini, alhamdulillah kita memulai program kita yang baru, yaitu Kurma, kumpulan cerita Ramadan. Sore ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa nih. Salah satu dosen kita dari prodi apa, kakak? Boleh kenalan kan nih kakak? Ilmu hortikultura. Wah, apa tuh? Ilmu hadis, Pak. Ilmu hadis. Ilmu hadis, Mas, Bro. Ini namanya Ustadz Asgar LCMA ya. Beliau dosen Tidakku, sekaligus sekarang jadi seprodi ya, kayaknya nih. Awah. Nah, mungkin kita akan memulai sore ini dengan beberapa pertanyaan ya, mungkin 3 atau 4 pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari netizen, dari teman-teman Idaku semua yang tadi sudah membalas pesan kami di Instagram gitu. Ini Ustadz Asgar, tadi ada yang bertanya tentang kehidupan selama Ramadan. Jadi bagaimana kita ketahui di akhir-akhir bulan Ramadan. Oh iya, sekarang kan kalau nggak salah kita sudah mulai hari ke-13, di mana masjid-masjid yang awalnya itu penuh lama-kelamaan maju tuh Ustadz Asgar. Mall yang awalnya sepi sekarang jadi mundur Ustadz Asgar jamaahnya. Jadi makin kesini malah bukannya rajin beribadah, malah rajin membeli sesuatu gitu. Bukannya berhemat, malah menjadi berlebihan. Itu gimana tuh Ustadz Asgar tuh? Iya, tentang berlebihan berarti. Iya. Tema kita ini tentang apa sih, Pak? Apa aja kan ini Oh, ngobrol apa aja? santai. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Ini cerita dari sobat-sobat Idaku semua. Iya, sebenarnya Islam kita mesti definisikan dulu berlebihan itu kayak gimana, Pak. Kalau misalnya kita nih ada kawan seorang media gitu kan, konten kreator nih kayak Mas Nugroho, mereka pakai laptop yang harganya di atas 10. Oh, iDiapet Gaming. Di iPad gaming. Nah, itu berlebihan nggak, Pak? Enggak sih. Menurut saya pribadi malah kurang. Karena ya itu kebutuhan beliau kan, buat menciptakan konten digital dengan teknologi yang paling mutakhir. Tapi buat rata-rata orang kebanyakan gitu kan yang mungkin kerjanya cuma office biasa pakai laptop di atas 10 juta, nah ini baru. Jadi bahkan kita mau memvonis itu berlebihan atau enggak pun perlu konteks. Perlu kita melihat latar belakang orangnya gimana dulu. Karena hari ini variabel berlebihan atau apa ya, bahasanya takatsur gitu, bermegah-megahan, nggak bisa kita pukul rata. Apakah ada orang yang makan fine dining misalnya, sekali makan tuh 5 juta itu berlebihan? Belum tentu. Boleh jadi dia food vlogger, Pak. Wah, Yang memang pekerjaan dia memaksa dia atau meminta dia untuk nyobain sekali-kali makan yang fine dining kayak gitu, yang sekali makan tuh bisa 1 juta, 2 juta, minumannya kayak 500 ribuan kan. Jadi ya perlu ada semacam diteliti lagi kira-kira yang menggunakan atau membeli barang tersebut siapa dan untuk apa. gitu ya. Jadi ada variabel-variabelnya tuh teman-teman. Jadi kita nggak boleh mencap seseorang dalam melakukan sesuatu itu berlebihan atau tidak gitu. Karena kita nggak tahu tuh teman-teman, seseorang itu dalam melakukan sesuatu beneran berlebihan atau emang sesuai dengan porsinya. Terus selanjutnya ini Ustadz Asgar nih, ada yang bertanya tentang kehidupan hemat. Ini kebalikan daripada kelebihan gitu. Kan lagi rame tuh seni hidup minimalis, tentang frugal living. Ramenya di mana tuh, Pak? Wah, lagi pokoknya di rame lah gitu. Tentang hidup minimalis. Nah, itu bagaimana Ustaz pandangan Islam memandang tentang hidup minimalis itu, Ustaz? Apakah ada anjurannya atau tidak gitu? Jadi minimalis itu kan berarti hanya, minimalis itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, hidup dengan seadanya gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, jangan berlebih-lebihan. Walaupun badan saya berlebih ya. Jadi hidup minimalis itu atau frugal living yang tadi kata Bro Pawas nih teman-teman, itu baru keren, itu baru dianjurkan kalau itu udah menjadi pilihan. Kalau kita nih sebagai anak kos yang masih jomblo, kemudian kayak masih serba kekurangan gitu ya, kita ngerasa ini saya sedang mempraktikkan hidup minimalis. Sekali-kali itu salah yang kayak gitu. Waduh. Itu kayak dia menjustifikasi kemalasan dirinya untuk merubah takdirnya gitu juga. Iya, dia nggak punya apa-apa, dia masih makan seadanya, terus dia menjustifikasi bahwasanya saya hidup minimalis.
hidup minimalis itu teman-teman bakal keren, bakal relevan kalau itu menjadi pilihan kita. Kita udah surplus harta, kemudian kita bilang, udahlah gue nggak mau kayak orang-orang misalnya yang Gen Halintar gitu kan, kita punya duit 2 miliar buat beli Ferrari Enzo, Stradale, Mazda Fura gitu, mobil-mobil yang aneh-aneh. Apaan itu? Dia mampu beli itu semua Pak, tapi dia putuskan buat tidak. Ini minimalis. Dia mampu beli tas Gucci gitu, Louis Vuitton. Saya bahkan nyebutnya nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu benar atau salah Pak. Dia mampu gitu, so dia can afford it. Tapi dia memutuskan untuk nggak beli itu, dia minimalis. Makanya orang bakal kita uji minimalis, dia berhasil untuk melakukan frugal living dan sesuai dengan anjuran Islam ketika dia udah surplus harta. Karena sekali-kali Rasulullah pernah bersabda gini Pak, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Apa tuh artinya Bang? Kita jangan sampai ya punya mindset bahwasanya Islam itu dekat dengan kemiskinan gitu, atau kemiskinan itu dekat dengan Tuhan. Enggak. Sekali-kali orang yang lebih kuat dalam agama kita lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Bukankah orang yang lebih kaya itu yang bisa punya macam-macam itu bisa sedekah juga? Betul. Jadi kekayaan tuh bukan sebuah momok gitu. Jangan sampai kita punya pendapat kayak gitu. Hisabnya bakal lebih banyak, iya. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang paling kaya tuh katanya Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkap. Betul. Kenapa? Tapi itu karena harta hisabnya banyak Pak. Waduh. Saking banyaknya kayak masuk surganya terakhir gitu. Nabi Sulaiman yang orang-orang kaya masuk surga terakhir. Tapi jangan sampai kata-kata seperti ini menjadi hiburan kita sebagai orang miskin gitu kan. Kita menghibur diri kita, akhirnya kita nggak mau kaya. Jadinya orang kaya ya orang-orang yang nggak benar semua gitu kan. Orang-orang yang nggak punya kompas moral Islam semua. Maka balik lagi, kita boleh punya itu semua asal kita punya kompas moral Islam. Kira-kira gitu. Terus ini Sad nih, kadangkala ketika ada orang yang mengaku dirinya minimalis malah jatuhnya pelit gitu. Nah itu gimana sih kita bisa membedakan antara hidup minimalis dengan rasa pelit itu, Sad? Lagi-lagi kalau misalnya kita punya contoh, punya sebuah teladan gitu kan, pasti kembali ke Rasulullah. Orang Islam siapa lagi sih? Rasulullah itu adalah orang yang paling minimalis, yang paling frugal yang pernah ada. Karena harta itu mampir ke beliau. Rasulullah nggak miskin kan? Rasulullah nikah ke Khadijah tuh dengan mahar yang luar biasa, yang mungkin orang-orang jomblo sekarang nggak bakal punya harta sebanyak itu. Kemudian Rasulullah juga setelah jadi Nabi nggak miskin, beliau tetap punya harta, 1/5 ghanimah tuh buat Nabi. Tapi kenapa beliau tetap tinggal di rumah yang ketika Umar lihat rumah beliau nangis? Karena beliau memutuskan buat hidup minimalis. Tapi kenapa dengan kondisi yang super minimalis seperti ini Rasulullah tetap manage untuk menjadi orang yang paling dermawan? Karena hidup minimalis itu sebagai disiplin pribadi, teman-teman. Kita jangan sampai menerapkan mindset minimalis kita ke orang lain. Jadi kalau udah melibatkan orang lain nggak boleh minimalis Pak. Waduh. Tamu udah datang ke rumah nih, gue minimalis lah, air putih aja. Rasanya pengen kutumbuk dah. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Minimalis itu hanya boleh diterapkan sebagai disiplin pribadi. Ketika itu udah melibatkan orang lain, ada sedekah, ada menjamu tamu di situ, ada misalnya bikin syukuran, ini nggak boleh pakai minimalis di sini. Makanya orang-orang tua zaman dulu kenapa jor-joran mereka misalnya ya, walaupun ini perdebatan juga, buat resepsi pernikahan gitu, karena mereka dalam hal sosial, dalam hal berbagi sama orang lain nggak mau pakai prinsip minimalis. Idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Apa tuh artinya Bang? Kalau kalian diberi sesuatu, diberikan sebuah tahniah, diberikan sebuah pemberian gitu, bisa balas yang sama, bagus. Tapi bisa balas lebih baik dari itu, ini yang diajarkan Islam. Jadi nggak ada hidup minimalis dalam menjamu orang lain, memberikan sesuatu pada orang lain. Cuma buat disiplin pribadi Pak. Itu teman-teman, berarti minimalis itu cukup untuk diri sendiri. Jika ingin berbagi, ingin bersedekah, lakukan yang maksimalis, jangan minimalis. Itu. Terus mau nanya lagi nggak nih teman-teman? Yang di Zoom, yang di Telegram, yang di TikTok, yang di Instagram? Loh, jangan salah, ada. Kita di Instagram udah ada 20 orang yang nonton. Di TikTok 200 orang. Di Zoom berapa orang? 250. Sudah 50 orang, Ustaz. Ada yang bertanya? Coba saya cek dulu, Ustaz ya. Boleh. Iya. Dicek nih. Wah, langsung ada yang ini nih, Ustaz. Ada yang nanya tentang minimalis dan pelit juga nih. Itu batasan-batasan minimalis itu seperti apa gitu, Ustaz?
Oke. Jadi teman-teman, di bahasa Arab itu ada 2 terma untuk pelit. Yang pertama ada bakhil, yang kedua ada syuh. Apa tuh bedanya, Ustaz? Bakhil itu orang yang pelit buat orang lain. Dia nggak mau hartanya, dia nggak mau makanannya masuk ke mulut kawannya. Itu bakhil. Kedekut. Pelit, kedekut itu bakhil. Tapi ada yang namanya syuh. Syuh itu orang yang nggak mau makanannya, hartanya masuk ke mulutnya sendiri. Bayangin bro, betapa pelitnya orang itu, serius. Karena saking barangkali pengen frugal ya, dan ini frugal atau minimalis yang salah gitu kan. Makanya cara membedakannya mungkin paling gampang pakai contoh bro. Apa tuh contohnya? Ada contohnya, Ustaz? Dalam Islam ada nggak contohnya, Ustaz? Kita contoh yang dulu tadi. Oh, yang contohnya real, bakal ya. kita alami sehari-hari gitu. Orang yang memutuskan buat berhemat tapi beli Indomie, dia stok Indomie itu 1 kardus di rumahnya atau di kosannya, dan dia makan Indomie setiap hari, ini pelit. Waduh, bukan minimalis. itu saya lagi, Ustaz tuh. Tapi dia yang memutuskan buat berhemat, kemudian beli sayuran, belanja, masak sendiri buat dirinya sendiri, dan tetap memperhatikan nutrisinya ya. Nah, ini orang minimalis. Beda tuh Pak. Contohnya lagi misalnya orang yang belanja sepatu 1 juta, dia riset marketplace, dia cari sepatu terbaik di harga segitu, tapi setahun kemudian dia nggak beli lagi. Sama orang yang pas buka Tokopedia tuh atau Shopee itu langsung filter sendal termurah. Itu sebulan kemudian merusak kan? Nugroho tuh kemarin. Akhirnya apa Pak? Dia yang tadinya niat minimalis kan beli sendal murah kayak gitu, sebulan kemudian udah beli lagi karena rusak. Betul. Jadi nggak mesti orang yang beli mahal itu dia nggak minimalis. Boleh jadi adalah orang yang bijak buat mengatur budgetingnya gitu. Balik lagi ke value yang Balik tadi lagi ya. ke value-nya. Jadi bedain antara pelit sama minimalis paling gampang pakai contoh emang. Kalau orang yang cuma menghemat seirit mungkin tapi nggak memperhatikan value dari barang tersebut, kesehatannya, barangkali nilainya, ya dia pelit. Simpel itu Mas. Itu teman-teman. Jadi selama Ramadan ini kalau bisa kita jangan sok-sok minimalis, tapi malah jatuhnya pelit. Ada pertanyaan lagi tidak ini? Ada dong. Apa tuh? Namimah tipis-tipis di bulan Ramadan dengan niat tidak namimah, hukumnya gimana? Namimah tipis-tipis sama orang. Gak tahu. Iya, ada domba maksudnya. Iya. Gimana Pak? Namimah? Apa tuh Nabi Ustaz? Nah, teman-teman ketika ada hadis misalnya yang mengatakan bahwasanya ini bakal membatalkan puasa, ada misalnya kita gibah, kemudian namimah gitu kan, ada domba orang, kemudian misalnya ngegosip, melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, itu sudah jadi sekali-kali teman-teman nggak membatalkan puasa ya, hanya saja itu bakal mengurangi tadinya pahala kita maksimalis gitu kan, lagi-lagi gara-gara kita namimah minimalis. Kembali lagi nih, kalau teman-teman suka namimah maka pahala puasa teman-teman minimalis. Wah, Ingat itu ya. bahaya tuh teman-teman. Lagian puasa-puasa nganu domba. Dan lebih Aduh, nanti. Nggak jadi mainnya nggak kena nih. Ya teman-teman, mohon maaf ya, kita ini memang combo baru nih, duet baru. Kita masih menemukan chemistry kita masing-masing ya. Ya, mohon maaf lah kalau banyak kekurangan. Ini udah berapa menit nih live-nya teman-teman? Baru 5 menit. Wah, Seriusan? 5 menit. Itu 15 ya bro. Jadi teman-teman, di bulan Ramadan ini tadi bagaimana Ustaz Asgar menjelaskan bagaimana itu hidup dengan sederhana, dengan minimalis, tapi jangan sampai pelit. Kita harus banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas hari ini, cuman tadi baru ya sekitar 5 pertanyaan. Kalau bisa sekarang nih, mumpung Ustaz Asgar masih di sini, silakan bertanya gitu teman-teman. Ada lagi tidak pertanyaan selain tentang minimalis dan hamimah apa tadi? Namimah tadi Namimah. atau adu domba? Iya, ini udah. Ya mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup ya pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan memulainya minggu depan kembali dengan lebih beragam pertanyaan dan banyak pembahasan gitu. Bukan begitu? Bro Asgar? Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton, telah mengganggu waktunya teman-teman semua. Mohon maaf ya. Kalau obrolan kami tidak berkualitas atau kurang berkualitas, kami mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah. Udah kayaknya.